Karena kan kalau bicara soal KUHP ini mungkin bahasa buminya itu adalah, ini adalah aturan soal kita. Karena kita pasti entah mungkin belum atau sudah berhubungan dengan yang namanya proses penegakan hukum begitu. Dan KUHP ini mengatur tata cara, aturan bagaimana misalnya kita ditangkap atau misalnya kita diperlakukan sebagai saksi dan lain sebagainya, itu jelas detail begitu Prof. Kemudian kalau kita berkaca juga pada demonstrasi besar-besaran Agustus lalu, banyak sekali yang menyoroti soal ini sebenarnya polisi, aparat penegak hukum, SOP-nya seperti apa sih ketika memperlakukan seorang sebagai tersangka, sebagai saksi. Ini kan KUHP yang mengatur ya Prof. Kalau dalam bahasa bumi atau bahasa bayinya begitu Prof, apa sih bedanya KUHP yang lama dan KUHP yang sekarang soal penegakan hukum, terutama mungkin dampaknya kepada masyarakat? Ya, saya tidak mengatakan bahwa sekarang sempurna ya, bahwa kekurangan ada pada KUHP baru pastilah ada ya. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa ada perubahan paradigma yang sangat progresif dalam KUHP yang baru. Kalau KUHP lama, kalau kita belajar criminal procedural theory, ada yang namanya crime control model. Oke, oh, ini agak teori dikit ya Prof ya. KUHP lama itu pada crime control model. Crime control model, bahasa buminya coba crime silakan. control model itu dia, mohon maaf, memberikan perlindungan yang sangat minim terhadap hak asasi manusia. KUHP yang baru ini due process of law. Due process of law itu hanya ada dua hal. Yang pertama, harus memastikan bahwa hukum acara itu memberi perlindungan terhadap asasi manusia. Dan yang kedua, harus memastikan bahwa aparat penegak hukum mematuhi hukum acara itu. Mengapa saya katakan bahwa ada perubahan-perubahan signifikan sejak Juli 2025 sampai sekarang? 30 item yang dibahas dalam rapat panja tanggal 13 dan 14 November. Satu, ada larangan melakukan penyiksaan, merendahkan martabat, inhuman act, perbuatan tidak manusiawi terhadap seseorang tersangka atau bahkan saksi yang diperiksa. Itu kemajuan yang luar biasa. Yang kedua, penyidik yang dia bertindak melampaui kewenangan itu dikenakan sanksi, kode etik maupun sanksi pidana menurut ketentuan undang-undang. Demikian juga dengan penuntut umum. Dan masukan itu masukan dari masyarakat yang membuat kami surprise di dalam rapat panja itu. Yang mengusulkan itu adalah anggota DPR yang dulunya adalah seorang polisi. Mengusulkan, Pak Syafruddin mengusulkan, ini ada usulan dari LSM, harus ada sanksi bagi aparat penegak hukum, baik penyidik maupun penuntut umum, yang dia bertindak artinya tidak profesional, yang dia kemudian melampaui kewenangan. Jadi sanksinya berupa tidak hanya kode etik, tapi juga pidana menurut ketentuan undang-undang. Terus kemudian ada pasal-pasal, banyak pasal-pasal penguatan mengenai bagaimana penyidik dia harus melakukan assessment apakah saksi atau korban yang diperiksa itu butuh pendampingan ataukah tidak. Jadi ada pendampingan psikologis, kemudian penguatan terhadap perempuan, terhadap orang tua, terhadap penyandang disabilitas. Bahkan ini yang mungkin teman-teman yang waktu itu ke DPR memberi usulan, Mbak Yeni Rosada Mayanti, meminta bahwa ya penyandang disabilitas itu mempunyai hak yang sama dengan yang lain ketika memberikan kesaksian. Dan itu kita tuangkan ekspresi verbis di dalam KUHP ini, bahwa saksi penyandang disabilitas itu memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan saksi yang bukan disabilitas. Sebetulnya itu sudah pernah kita rumuskan juga di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jadi kita ambil ke dalam KUHP. Ini saya kira pengakuan dan perlindungan yang luar biasa. Belum lagi kita bicara soal bagaimana ganti rugi, kompensasi dan restitusi. Dan satu hal lagi yang juga kita ambil dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah mengenai dana abadi korban. Jadi misalnya kan begini, ada korban dari suatu tindak pidana, mohon maaf, pelakunya berasal dari
keluarga yang tidak mampu, ekonominya sulit. Bagaimana kita mengharapkan dia melakukan restitusi terhadap korban untuk hidup sendiri saja, untuk menghidupi keluarganya saja dia sulit. Sehingga dalam konteks yang demikian, ini kan negara harus hadir. Negara harus hadir, maka ya berupa, kalau restitusi itu dari pelaku terhadap korban, kalau kompensasi itu dari negara terhadap korban. Tetapi ini kita menggunakan istilah ganti kerugian. Jadi kalau kompensasi itu seolah-olah negara yang salah ya. Tetapi kalau ganti rugi, ya ini memang ada korban, negara harus hadir, sementara pelaku sulit untuk memenuhi itu, ya ada ganti kerugian di sini.